Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita masih seputar fikih seputar wanita. Sudah kita bahas tentang haid dan nifas sampai pada pengertian waktu, kemudian yang tidak diperbolehkan bagi wanita haid dan nifas. Sekarang kita beranjak kepada yang selanjutnya, yang diharuskan terhadap wanita yang haid. Yang pertama, haid itu mewajibkan mandi besar. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada wanita yang sedang haid, da'is salata, tinggalkanlah salat, qadral ayyam allati kunti tahidina fiha, sepanjang hari-hari yang engkau haid padanya. Tsummaghtasili wa shalli, kemudian mandi dan salatlah. Di sini ada perintah ightasili, mandilah engkau ketika hari-hari haidnya sudah berlalu. Kemudian yang kedua, haid menjadikan seorang wanita menjadi baligh. Dan haid itu tanda balighnya seorang wanita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salatnya wanita yang sudah haid kecuali dengan khimar, artinya penutup kepala, kerudung. Dan seorang wanita yang sudah haid diharuskan untuk menutup auratnya, tidak lagi terbuka kepalanya. Dan haid menunjukkan seorang wanita sudah mukallaf, artinya sudah diwajibkan syariat. Kemudian yang ketiga, haid menjadi tanda masa iddah. Masa iddah itu masa di mana seorang wanita tidak bersuami. Entah itu dikarenakan, bukan tidak bersuami ya, masa di mana dia masa perceraian misalnya. Iddah itu ada yang karena cerai, ada juga karena ditinggal mati. Masa iddah wanita adalah 3 kali haid. Tolak ukurnya adalah haid. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan wanita-wanita yang dicerai menanti tidak boleh menikah, tidak boleh menerima lamaran selama thalathata quru', selama 3 quru'. Dan maksud quru' adalah hiyad, 3 kali masa haid. Kemudian haid juga menjadi tanda berlepasnya rahim dari janin. Jadi kalau wanita haid berarti tandanya janinnya atau rahimnya kosong, tidak ada janinnya. Kemudian ada catatan di sini. Idza tahurat al-haidu awin nufasa'u qabla ghurubi syams. Ini penting, mungkin kadang terluputkan oleh para wanita dan para suami, atau kita semua lah ya. Barangkali punya kakak perempuan, punya ibu perempuan, punya istri ya perempuan juga, punya adik perempuan, punya saudara perempuan. Kalau wanita yang haid atau wanita yang nifas, suci dari haidnya atau dari nifasnya qabla ghurubi syams, sebelum matahari terbenam. Suci sebelum matahari terbenam. Lazimaha an tusalliya dhuhra wal asra, maka dia wajib salat zuhur dan asar. Bisa dibayangkan? Wanita haid sucinya di waktu asar. Berarti dia
harus sholat zuhur dan juga asar. Jadi bukan sholat asar saja di hari tersebut. Wa man tahurat minhuma qabla tulu'il fajr, dan wanita yang suci dari haid dan nifas sebelum matahari terbit, sebelum terbit fajar, artinya sebelum masuk waktu subuh. Lazimaha an tusalli al-maghriba wal isya, maka dia wajib salat maghrib dan juga salat isya di malam itu. Dikarenakan waktu yang kedua, salat asar sama salat isya, adalah waktu untuk salat yang pertama ketika ada uzur. Ketika ada uzur, artinya bisa dijamak. Zuhur asar bisa dijamak, maghrib isya bisa dijamak. Ketika sucinya di waktu asar, maka wajib zuhur asar. Ketika sucinya di waktu isya, maka wajib maghrib isya salatnya. Dan ini pendapat mayoritas para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad rahimahumullah. Bisa difahami ini? Jelas ya? Jadi salatnya nggak cuma asar saja, nggak cuma isya saja, tetapi berikut salat sebelumnya yang bisa dijamak. Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Kalau sucinya di waktu zuhur, maka wajib salat zuhur, asarnya nanti di waktunya. Sucinya di waktu maghrib, wajib salat maghrib, isyanya nanti di waktunya. Tapi kalau sucinya di waktu asar, maka wajib salat zuhur dan asar di jamak di waktu asar. Atau sucinya di waktu isya atau menjelang atau sebelum masuk waktu subuh, maka dia salatnya maghrib dan juga isya. Kalau sucinya di waktu subuh, ya salat subuh saja. Jadi pahami saya. Kita lanjutkan. Masalah yang selanjutnya, waktu minimal nifas. Waktu minimal nifas. Waktu minimalnya tidak ada batasannya. Karena tidak ada penentuan paling sedikitnya hari seseorang atau seorang wanita nifas. Maka dilihat saja. Kalau masih mengalir darah nifasnya, berarti masih masa nifas. Kalau sudah berhenti, berarti sudah tuntas nifasnya. Jadi patokannya, ukurannya adalah masih ada tidak darah nifasnya. Walaupun cuma sehari sudah kering misalnya, tidak ada nifasnya, berarti sudah tuntas nifasnya. Dan wanita bervariasi berkaitan dengan masa nifasnya. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Ada yang baru seminggu sudah tuntas, 2 minggu sudah tuntas. Suaminya tambah senang. Mungkin jingkrak-jingkrak ya. Sudah tuntas nifasnya. Baik. Tapi paling lamanya ada batasannya. Kalau paling sedikitnya tidak ada batasannya. Tapi paling banyaknya ada batasannya, yaitu 40 hari. 40 hari. Dan kebanyakan ya 40 hari ya. Mendekati 40 hari. Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau mengatakan, ajma'a ahlul ilm. Telah ijma'. Apa artinya ijma'? Ya sepakat. Telah ijma' para ulama. Min ashabin Nabi, dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi tidak semuanya ulama. Ada yang ulama, ada yang mujahid, ada yang ulama sekaligus mujahid, ada yang biasa-biasa saja juga ada. Tapi mereka direkomendasikan oleh Allah dengan tazkiyah, dengan rekomendasi radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Para ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ba'dahum, dan yang setelah mereka, mereka semua sudah berijma' ala anna nufasa tada'u salata arba'ina yawman. Bahwa wanita-wanita yang nifas meninggalkan salatnya selama 40 hari. Illa, kecuali
antara tuhra qabla dzalik, melihat sucinya nifas atau berhentinya nifas sebelum 40 hari. Fataghtasilu wa tusalli, maka kalau belum 40 hari sudah tidak ada darah nifasnya, maka dia mandi dan juga sholat. Pada asalnya kalau darahnya terus ada, maka sampai 40 hari. Walaupun masih mengalir, kalau sudah 40 hari berhenti, dianggap sudah terhenti nifasnya. Kemudian dia sholat. Juga berdasarkan hadis Ummu Salamah, di mana beliau bercerita, kanatin nufasa'u ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam tajlisu arba'ina yauman. Dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita yang nifas duduk 40 hari. Maksudnya duduk bukan bertapa, bukan. Maksudnya meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat selama 40 hari. Jadi batas minimalnya ada batasannya? Tidak ada. Jadi kalau maksimalnya ada. Berapa hari? 40 hari. Bahasan yang ketujuh tentang darah mustahadah. Tentang darah mustahadah. Darah mustahadah ini bukan darah haid. Sama-sama darahnya, tapi hukumnya berbeda. Apa itu istihadah atau darah istihadah? Sayalanud dami fi ghairi waqtihi ala sabilit tazayyuf min irqin yusammal azil. Cairan darah yang keluar bukan pada waktu haid dan bukan keluar dari tempat, bukan dari rahim dia, atau mungkin dari rahim tapi bukan darah haid. Dia keluar dari urat yang disebut urat azil. Disebut urat azil. Ini termasuk darah penyakit. Tidak tahu bahasa Indonesianya urat azil itu apa, kurang tahu. Kalau bahasa apa ya, kedokteran juga nggak tahu. Urat azil. Ini dari urat tersebut keluar darah istihadah. Keluarnya bukan dari rahim. Dan darah istihadah ini berbeda dengan darah haid. Dari sisi hukum-hukumnya dan dari sisi sifat-sifatnya. Kalau darah istihadah, dia keluar dari sebuah urat yang ada di rahim tapi beda dengan darah haid. Apakah keluarnya di waktu haid atau di luar haid? Kalau bukan darah haid, maka hukumnya berbeda dengan darah haid. Darah istihadah tidak menghalangi seorang wanita untuk meninggalkan salat atau meninggalkan puasa. Dan tidak mengapa wanita yang sedang istihadah berhubungan badan dengan suaminya atau dengan sayyidnya. Tentunya yang halal. Dikarenakan wanita yang sedang istihadah hukumnya adalah suci. Tetap wajib salat, tetap wajib puasa, dan boleh berhubungan badan. Dalilnya hadis Fatimah bintu Abi Hubaish radhiyallahu anha. Beliau berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni ustahadu, sesungguhnya aku sedang terkena istihadah. Fala athhur, dan aku tidak suci. Apa ada'u salata? Apakah boleh aku meninggalkan salat? Maka Nabi SAW menjawab, la, jangan. Inna dzalika irqun wa laysa bil haidah. Sesungguhnya istihadah itu urat yang mengeluarkan darah dan bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidatu fad'i salata. Apabila datang waktu haid, maka tinggalkanlah salat. Fa idza adbarat, dan apabila masa haidnya habis berlalu, faghsili ankid dam wa shalli. Cucilah darahmu kemudian salatlah. Sehingga kalau darah haid itu mengharuskan seseorang meninggalkan salat dan juga puasa. Salatnya diqadha, salatnya tidak diqadha, adapun puasa diqadha. Adapun
darah istihadah, maka tidak menghalangi seseorang atau wanita dari salatnya dan juga dari puasanya. Bagaimana kalau wanita yang sedang istihadah juga haid? Maka dia perhatikan darahnya. Perhatikan darahnya. Kalau yang keluar darah haid dan bisa dibedakan darah haid sama darah istihadah, maka dia meninggalkan salatnya ketika haidnya saja. Ketika haidnya saja. Kemudian disebutkan di sini keadaan wanita yang sedang istihadah, terkena darah penyakit. Keadaan yang pertama, dia memiliki siklus yang sudah ia pahami. Siklusnya misalnya setiap 27 hari haid. Setiap 27 hari haid, dan biasanya siklusnya haidnya itu 6 hari. Maka setiap siklus tersebut datang waktu haid, maka dia tidak salat. Kemudian ketika berlalu 6 hari, maka dia salat lagi sesuai dengan siklusnya wanita tersebut. Sehingga ketika 6 hari dianggap masa haid, 27 hari dianggap masa istihadah. Dan istihadahnya suci, tidak menghalangi dia untuk salat, untuk puasa. Nabi SAW pernah berkata kepada Ummu Habibah, "Umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki summa ightasili wa shalli." Diamlah engkau, artinya tidak salat selama masa haid yang biasa menahanmu dari salat. Berarti siklus haidnya sudah diketahui oleh wanita tersebut. Summa ightasili wa shalli. Kemudian ketika siklus haidnya sudah berlalu atau masa haidnya sudah berlalu, mandilah kemudian salatlah. Ini keadaan pertama, punya siklus yang jelas. Kemudian keadaan yang kedua, ketika wanita tidak memiliki siklus yang rutin atau yang teratur. Sering kita dapati wanita haidnya tidak teratur. Kadang 25 hari haid, kadang 27, kadang 30. Nah, siklusnya nggak tetap. Dan kadang haidnya cuma 6 hari, kadang 3 hari, kadang 7 hari misalnya. Siklusnya tidak tetap. Bagaimana? Wanita yang kena istihadah dan siklus haidnya tidak diketahui secara persis. Tapi dia bisa membedakan mana darah haid, mana yang bukan darah haid. Misalnya darah haid itu warnanya kehitam-hitaman dan aromanya busuk atau sangat kayak ikan itu aroma amis ya. Kalau anyir ya. Jadi lebih menyengat aroma darah haid daripada darah istihadah. Kalau keadaannya seperti ini, walaupun siklusnya tidak pasti, tapi ketika bisa dibedakan mana darah haid, mana darah istihadah, maka dia meninggalkan salatnya ketika haidnya saja. Karena bisa membedakan darah haid sama darah bukan haid. Adapun darah istihadah biasanya ya merah dan tidak beraroma busuk atau beraroma anyir. Nabi SAW pernah berkata kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh, "Idza kana damul haidi fa innahu aswad yu'raf." Apabila darah itu adalah darah haid, maka sesungguhnya darahnya itu hitam, diketahui kalau itu darah haid atau kehitam-hitaman. Fa amsiki 'anis shalah, maka tahanlah dirimu untuk tidak salat. Fa idza kana al-akhiru fatawaddai. Apabila berakhir darah yang haid tadi keluar atau berhenti, maka berwudulah anti wasalli, kemudian salatlah, fa innama huwa irqun. Karena darah yang masih keluar yang tidak kehitam-hitaman itu adalah darah irq atau darah yang keluar dari urat atau disebut darah istihadah.
Keadaan yang pertama tadi bagaimana? Punya siklus yang teratur. Yang kedua, siklusnya tidak teratur tapi bisa membedakan darah haid sama darah bukan haid. Dan keadaan yang ketiga, ini yang agak repot ini. Sudah tidak punya siklus yang teratur dan tidak bisa dibedakan mana darah haidnya, mana darah istihadahnya. Semuanya kehitam-hitaman misalnya. Atau semuanya merah misalnya. Maka yang dilakukan wanita tersebut adalah setiap bulannya tidak salat 6 hari atau 7 hari. Karena kebiasaan atau kebanyakan para wanita siklus haidnya adalah 6 hari atau 7 hari. Jadi dari 30 hari tersebut diambil 6 hari atau 7 hari untuk tidak salat. Adapun sisanya, misalnya kalau diambil 6 hari ya 24 hari salat, atau 7 hari berarti ya 23 hari salat. Dasarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hamnah bintu Jahshin radhiyallahu anha, innama hiya raqdatun minasyaitan. Sesungguhnya istihadah itu adalah rukbah, semacam gangguan dari syaitan. Fatahayyadi sittata ayyamin. Maka haidlah anti atau anggaplah anti atau engkau perempuan haid selama 6 hari atau sab'ata ayyamin atau 7 hari. Tsumma ightasili, kemudian mandilah, fa'idas tanqati, dan apabila sudah bersih, sudah dibersihkan, fasalli wasumi fa inna dzalika yujzi'uki. Kemudian salatlah dan puasalah, karena itu mencukupkanmu, artinya menggugurkan kewajibanmu ketika engkau melakukannya. Salat dan juga puasa seperti biasa. Disebutkan makna raqdah atau gangguan syaitan ini adalah semacam ya daf'ah atau gangguan, dorongan dari syaitan supaya darahnya keluar. Dia yang menggerakkan darah istihadah tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ini ada 3 keadaan. Yang pertama, wanita yang istihadah keadaannya yang pertama punya siklus yang jelas. Maka ini gampang. Yang kedua, tidak punya siklus yang teratur, tapi bisa membedakan. Ini juga gampang. Dan yang ketiga, tidak punya siklus yang teratur dan tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Maka yang ketiga ini tinggal dikira-kira saja. Tapi apa ya, harus apa namanya ya, jangan pakai hawa nafsu. Saya pengennya besok sajalah, ya nggak bisa. Sekarang 6 hari, besok 7 hari, ya harus konsisten lah ya, harus konsisten. Allah alam bisa. Selesai pembahasan tentang taharah. Mungkin ada pertanyaan tentang bersuci. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada bab tentang sholat atau kitab tentang sholat. Ada?